Oke, siswa-siswi SMP Negeri 26 Batam, khususnya kelas 7 mata pelajaran Informatika. Pada kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka. Ini merupakan bagian dari aplikasi Microsoft Office. Jadi kalau di Microsoft Word ada aplikasi pengolah kata. Nah, kalau di Microsoft Excel khusus aplikasi pengolah angka. Pada web materi informatika kita di bayangterang.my.id, di sini ada menu informatika kelas 7. Scroll ke bawah. Kita akan membuat lembar kerja Microsoft Excel seperti yang di sini ya. Nah, membuat seperti ini. Daftar nilai ujian komputer. Sini ada nama, nilai teori, nilai praktek, jumlah, rata-rata, predikat, keterangan. Yang kolom putih ini merupakan ketikan ya, artinya tidak ada rumus. Sementara di jumlah ini adalah kolom yang ada rumusnya. Di rata-rata, predikat, keterangan, dan nilai minimum, nilai maksimum ini merupakan kolom yang ada rumusnya. Untuk pertama kita akan membuat latihan daftar nilai ujian komputer di Microsoft Excel. Oke. Pertama-tama, setelah kalian menghidupkan komputer atau laptop, silakan diklik logo Microsoft Excel yang ada pada desktopnya. Boleh double klik atau klik kanan. Klik open. Atau kalau tidak ada muncul di desktop, boleh kalian ketikkan Excel di tab header kolom pencarian ini. Tuliskan kata Excel. Nanti akan muncul Microsoft Excel. Terserah mau pilih cara yang mana ya. Oke, kita klik kanan Microsoft Excel, pilih open. Setelah muncul lembar kerja Excel, kita akan mencoba latihan Excel membuat daftar nilai ujian komputer seperti pada gambar ini ya. Oke, kita lanjut. Pertama, kita akan buat judulnya dahulu. Daftar nilai ujian komputer. Nah, ini merupakan judul. Enter satu kali, terus enter lagi pada sel. Ini sel ya. Sel A ini adalah kolom. Sementara 3 ini adalah baris. Di sel ini posisi antara kolom dan barisnya. Ya, kalau di sini selnya berarti di antara kolom B dan baris ketiga. Kolom B pada baris ketiga. Itu namanya sel. Oke. Kita ketikkan di sel A3 nomor, terus nama, terus nilai. Nilai ada 2, nilai teori dan praktek. Nah, kalau nilai ada 2 berarti nilai ini di blok terus di margin and center. Nah, biar penulisan nilainya ke tengah. Setelah itu dibuat jumlah. Sebelahnya rata-rata. Setelah predikat. Terus keterangan. Oke. Kita sesuaikan ukuran kolom dengan judul tabel. Sini keterangan kata terputus ya, berarti di double klik. Nah, biar ukuran kolomnya menyesuaikan.
Ini double klik. Nomor biasanya agak kecil, nama ukuran kolomnya agak besar. Oke. Ini kita blok dari nomor sampai keterangan. Grup ribbon home kita klik, pilih bottom border. Klik tanda panah, terus pilih all border. Setelah pilih all border, di sini ditengahkan nomor, ditengahkan. Terus klik, terus diratakan, atas bawah. Ini rata atas bawah ya. Ini rata kiri kanan. Namanya juga di margin center, terus rata atas bawah. Oke. Jumlahnya juga di blok, margin center, rata atas bawah. Cara cepatnya bagaimana? Silakan klik format painter. Nah, terus di blok kolom sebelahnya. Format painter lagi di blok kolom sebelahnya. Format painter lagi diklik kolom sebelahnya. Oke, sudah jadi ya judulnya. Terus di sini ada berwarna hijau. Nah, judulnya ini berwarna hijau. Kita beri judulnya berwarna hijau. Blok dari nomor sampai keterangan itu. Terus dipilih bagian fill color. Pada bagian fill color, di tanda panah itu diklik, pilih warna hijau. Oke, kalau sudah selesai, silakan ketikkan nomor 1 sampai nomor 10. Oke, ya ini kita ketikkan semua ya. Yang di kolom putih itu kita klikkan semua. 1, enter, 2, enter. Secepatnya silakan kalian blok 1 sampai 2. Terus diklik tanda panah, arahkan kursor ke titik yang ada pada sudut bawah blok kolom itu ya. Sini. Diklik, tahan kliknya, klik kiri, ditahan, ditarik ke bawah sampai nomor 10. Itu sampai nomor 10 ya. Dirata tengahkan, terus tuliskan nama. Nomor 1 Arifah, enter. Asyifa, enter. Bambang, enter. Burhan, enter. Cantika, enter. Diviana, enter. Hamdan, enter. Nada, enter. Naysila, enter. Rasti, enter. Oke, sudah ada 10 nama. Kita blok dari nomor 1 sampai keterangan itu di blok. Terus pilih all border. Masukkan nilai teori. Ini belum ke tengah, kita ketengahkan dulu. Blok rata kiri kanan. Oke. Pada kolom teori masukkan nilainya. Misalnya Arifah 65, nilai teorinya. Syifa 60, Bambang 80, 70, 65, 80, 90, 80, 70, 70. Ya. Oke. Di nilai teori sudah kita masukkan. Silakan masukkan nilai praktek. Nilai praktek Arifah ada 70, Asyifa 70, enter, 90, enter, 50, enter, 80, enter, 90, enter, 70, enter, 65, enter, 70, enter. Nah, ini adalah angka yang kita ketikkan. Sementara di sini di kolom kuning ini adalah semua berupa rumus. Kalau ini diketikkan manual. Ini berupa rumus ya.
Nah, di sini dari kolom jumlah sampai kolom keterangan itu berwarna kuning. Berarti kita warnai lembar kerja kita dari kolom di blok dari kolom jumlah sampai keterangan itu berwarna kuning. Klik fill color, itu warna kuning. Oke. Setelah itu silakan dimasukkan rumus. Rumus jumlah adalah sama dengan. Ingat, setiap memasukkan rumus maka harus diawali dengan sama dengan. Jadi ini sama dengan rumus penjumlahan. Kita klik nilai teori, klik shift plus atau tambah nilai praktek, di enter. Nah, berarti pembacanya adalah kolom nilai teori C5, ini C. Kolom C5 itu berarti pada kolom C baris ke-5, itu namanya C5. Ditambah nilai yang ada pada kolom D baris ke-5, itu namanya D5. Oke. Di enter. Nah, setelah muncul penjumlahan ini, setelah muncul jumlahnya, kalian tinggal klik tanda titik yang ada pada sebelah bawah, sebelah kanan bawah, ya. Terus arahkan kursor ke sana sampai warna kursornya itu plus warna hitam. Diklik, terus kliknya ditahan, klik kirinya ditahan, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Berarti rumusnya telah ikut. Berarti rumusnya ikut ya dari kolom yang pertama tadi. Jadi kita cukup mengetikkan rumus itu pada kolom pertama saja. Nah, kalau pada kolom berikutnya kita tinggal tarik rumus yang ada pada kolom pertama. Nah, di kolom rata-rata juga seperti itu. Klik sama dengan. Kalau rata-rata itu adalah average. Nah, dibuka kurung, berarti nilai rata-rata dari klik nilai teori, tahan kliknya, geser ke samping nilai praktek. Setelah itu ditutup kurung, enter. Nah, jadi 67,5. Diklik nilai yang telah jadi, diklik nilai yang telah jadi tersebut, terus ditarik lagi rumusnya. Caranya arahkan kursor pada titik. Setelah diarahkan, diklik tahan, geser ke bawah. Oke, selesai. Selanjutnya pada kolom predikat kalian klik lagi kolom predikat. Predikat ini rumusnya adalah sama dengan if jika F5 buka kurung, jika F5 itu adalah berarti nilai rata-rata ini ya. Jika F5 kita klik F5 besar sama dengan 90. Nah, jika nilai rata-ratanya besar sama dengan 90, artinya mulai dari 90 ke atas itu nilainya A. Kode penghubungnya adalah koma. Ini gantung, ada yang penghubungnya titik koma, ada yang koma. Melihatnya dari sini, dari logical test. Setelah itu perhatikan kata penghubungan di sini koma, berarti kamu harus penulisannya koma. Tapi kalau titik koma, maka penulisan rumusmu harus titik koma. Oke. Tanda kutip A, tanda kutip. Oke. Koma lagi. Terus ketikkan lagi if, buka kurung. Buka kurung. Klik lagi F5. F5 ya. Klik lagi. Jika F5 besar sama dengan 80, artinya jika nilai rata-rata mulai dari 80 sampai K. Tadi kan dibatasi sampai, berarti di sini rumusnya
80 sampai 89 karena 90 sudah masuk kategori A. Nah, jika besar dari 80 maka nilainya adalah B. Koma kutip B. Kutip lagi. Terus koma if buka kurung. Buka kurung. Terus F5 besar sama dengan 70, koma kutip E. Nah, jadi jika nilainya besar dari 70 maka C. Oke. Jadi mulai dari angka 70 sampai ke atas itu adalah C. Koma lagi, buka kurung, klik F, klik nilai rata-rata, terus F5 besar sama dengan 60, jadi mulai dari 60 ke atas itu D, koma D, kutip lagi, koma lagi, koma, kalau di bawah itu berarti E, kutip, tutup kurung. Tutup kurungnya di sini buka kurung ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke, sudah jadi. Pada kolom predikat yang rumus yang sudah jadi, perhatikan tanda titik di sini. Nah, kalau kursornya diarahkan, terus nanti warna kursornya berubah menjadi plus hitam. Kamu klik, tahan kliknya, klik kirinya ditahan, geser ke bawah. Oke, lepaskan. Nih, berarti kita telah berhasil membuat predikat. Nah, bagaimana dengan keterangan? Pada kolom keterangan, kita buat siswa tes ini. Kita buat kolom keterangan ini berisi keterangan lulus dan tidak lulus. Caranya ketik sama dengan if, jika, buka kurung, F5. F5 lagi berarti patokannya nilai rata-rata ya. Jika F5 besar sama dengan 70, nah, apabila nilai rata-ratanya 70 ke atas, maka itu koma kutip lulus. Jadi setiap nilai 70 ke atas itu keterangannya adalah lulus. Koma kutip lagi tidak lulus. Selain dari itu berarti tidak lulus. Kutip. Terus di enter. Nah, ini ada keterangan Arifah tak lulus karena berada pada angka 67,5. Sementara syarat lulus adalah 70. Oke. Sini kan terbaca if jika F5 nilai rata-rata ini ya. Nilai rata-rata Arifah. F5 70, jika nilai rata-ratanya 70 maka dia lulus. 70 ke bawah, 70 ke atas maka akan lulus. Sementara apabila nilainya di bawah 70 maka keterangannya tidak lulus. Nah, di rumus keterangan yang sudah jadi ini, silakan diarahkan kursornya titik pada kolom. Setelah itu klik tahan, tarik sampai ke bawah. Oke, di sini kita jumpai siswa yang lulus dan siswa yang tidak lulus. Di sini ada Asyifa tidak lulus karena di bawah 70. Burhan dia lulus karena nilainya di atas 70. Cantika tidak lulus karena nilainya di bawah 70. Deviana lulus nilainya di bawah. Deviana lulus karena nilainya di atas 70. Hamdan lulus karena nilainya di atas 70. Jadi nilai
dari 70 ke atas itu keterangannya akan tertulis lulus. Sementara nilai di bawah 70 maka keterangan yang tertulis adalah tidak lulus. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di bawah nama ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, kita buat juga di sini nilai minimum, enter, nilai maksimum, enter. Oke, kita lihat contoh. Contoh ini kolomnya berwarna oranye. Oke, kita warnai kolomnya sampai ke rata-rata berwarna oranye. Oke, kita blok nilai minimum dan maksimum, kita blok sampai nilai rata-rata, terus kita cari warna oranye di fill color. Oke, terus kita all border, klik all border. Nah, setelah itu di sini akan kita masukkan nilai minimum, berarti sama dengan min. Nah, rumus mencari nilai minimum adalah min. Buka kurung, klik nilai paling atas, terus tarik ke bawah. Cara tarik ke bawahnya di sini, arahkan kursor ke bawah. Nah, ada panah bawah ya, tarik ke bawah. Oke, lepaskan. Tutup kurung. Enter. Berarti telah jumpai bahwa nilai paling rendah adalah 60, yaitu Ashifa. Oke, setelah nilai ini berhasil kita buat, nilai minimum ini, kalian tinggal tarik aja rumus ini. Tarik, arahkan kursornya ke titik. Nah, setelah warna kursornya plus hitam, klik kiri, tahan, tarik ke samping. Nah, oke. Setelah itu kita cari pula nilai maksimum. Nilai maksimumnya sama dengan max. Maksimum itu rumusnya sama dengan max. Buka kurung, klik nilai teori yang nama paling atas, terus tarik ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah sampai nilai paling bawah. Oke, lepas tutup kurung, enter. Nah, dapat nilai 90. Setelah itu kita tarik rumusnya, klik, tahan, tarik ke samping. Oke. Oke, setelah jadi daftar nilai ujian komputer. Di sini judulnya rata tengah. Di sini penulisannya rata tengah semua ya. Berarti kita atur lagi dokumen kita. Di sini kita blok buat rata tengah. Di sini juga kita blok buat rata tengah. Oke. Setelah itu judul dokumennya posisinya di tengah. Berarti daftar nilai ujian komputer. Kita klik blok sampai sepanjang tabel ya, sepanjang tabel yang ada di bawah. Di blok pada kolom judul. Terus lepaskan, pilih margin and center. Nah, dia akan berada di tengah. Terus dibolkan. Nah, setelah dibolkan, kita lihat di sini. Oke, sudah sama ya. Oke, sudah sama dengan yang dicontoh. Sebenarnya pada nilai rata-rata ini masih bisa dirapikan lagi, yaitu kita serasikan angka desimalnya, berarti 67,5. Kita blok biar sama-sama ada satu angka di belakang koma. Terus pilih increase decimal, klik satu kali. Ini adalah dua angka di belakang koma. Kalau kita klik ke kanan, decrease decimal, berarti satu angka di belakang koma. Oke. Demikian tutorial singkat bagaimana cara bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, banyak fungsi daripada Microsoft Excel ini. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali. Sekian, semoga video ini dapat membantu kalian mengulang pelajaran yang telah kita pelajari di lab komputer. Sekian.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.